Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin, saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menjaga antum-antunah sekalian dan memberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kabarnya gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Sehat Haris? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sampai di hari ke-8, betul, bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, berikan kita taufik dan pertolongan hingga kita masih merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, momentum bulan Ramadan, momentum ngabuburit ya, kita manfaatkan waktu sebelum berbuka ini untuk kita mengkaji ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke tema kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Untuk siapa yang tahu proses emas menjadi emas, berapa tahap? Yang awalnya itu emas itu kan dicari di mana teman-teman? Tambang ya, pertambangan. Dari awal dicari sampai menjadi emas batangan gitu ya. Berapa lama itu butuh? Berapa prosesnya, berapa tahap, tahu nggak? Siapa yang tahu? Yang pengusaha emas ada? Nggak ada ya? Ya, jangan bilang yang lagi viral ya. Emasnya dipalsukan katanya ya. Kalau emas mungkin nggak ada. Kalau mutiara, teman-teman, mutiara, tahu mutiara ya? Mutiara itu kan termasuk bahan perhiasan berharga ya, mutiara. Mutiara itu dari mana sih ditemukan? Kerang ya, di dalam kerang. Dia terbentuk menjadi mutiara itu prosesnya tahu nggak? Berapa lama, atau cepat atau lama gitu? Atau dia kan di dalam kerang tadi ya. Lama nggak proses menjadi kerang? Menjadi mutiara? Tadi Anda sempat cari-cari teman-teman. Emas itu menjadi emas, nggak tahu ya awalnya apa ya? Emas, dibilang emas juga. Batu-batuan ya, iya batu-batuan, emas juga. Oh isinya emas, oke. Haris kayaknya lebih tahu ya.
Ya, jadi batu-batuan yang isinya adanya emas, kata Haris, menjadi emas itu tak baca itu ada 9 tahapan, panjang, tahapannya panjang. Mutiara itu menjadi mutiara. Dulu itu kalau baca prosesnya katanya itu ada bara apa bukan bara apa, benda yang melekat pada kerang kemudian berproses yang memakan waktu bertahun-tahun, kata teman, yang melibatkan faktor-faktor seperti suhu, tekanan, kebersihan air laut, nutrisi dalam laut, itu sampai menjadi proses atau menjadi mutiara. Itu menjadi proses yang panjang. Nah, jadi emas menjadi sesuatu yang berharga itu butuh proses, butuh waktu. Mutiara pun demikian. Kesimpulan yang anak ingin sampaikan di sini, maka sesuatu jika ingin berkualitas itu butuh proses dan waktu. Ya, butuh proses dan waktu. Coba kalau misalnya antum menemu sesuatu berkualitas dia tanpa proses, tanpa waktu, coba sebutkan, ada nggak? Tiba-tiba dia celing, ada? Atau seketika? Mie instan ya, iya. Tapi berkualitas nggak? Anak tanya teman-teman, tentara polisi itu kan kalau mau jadi tentara polisi ada diklatnya nih, pendidikan, latihan yang berbulan-bulan. Pemimpin daerah baru-baru ini kita dengar ada retret, tahu ya retret? Dengar nggak antum? Antum nggak baca berita berarti antum? Antum bacanya Al-Quran, Masya Allah, bacanya itu kitab, ya barakallahu ya. Nah itu pemimpin daerah sekarang itu ada retretnya. Dosen kalau mau jadi dosen itu ada proses pendidikannya, S1, S2, S3, ada pelatihan, ada sertifikasinya. Mahasiswa, antum mau jadi mahasiswa yang IPK-nya tinggi, mau mahasiswa yang berkualitas, harus melalui proses pendidikan 3,5 tahun, 4 tahun, ada ujiannya di tiap semester. Nah, itu urusan duniawi, teman-teman. Ana ingin mengajak kepada antum untuk berpikir. Jadi Ana sengaja memulai kajian Ana ini dengan mengajak antum berpikir. Jika urusan duniawi itu orang tahu dan yakin, kalau ingin sesuatu yang berkualitas itu harus ada proses, harus makan waktu, harus ada usaha, harus ada effort. Pernah nggak kita berpikir? Kita berpikir bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang berkualitas. Kita pernah nggak berpikir bagaimana cara kita bisa menjadi penghuni surga yang paling tinggi. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, mungkin ada di antara kita yang mencari tahu, tapi mungkin juga banyak di antara kita yang lalai. Mungkin banyak juga di antara kita yang penting itu ngalir seperti air. Yang penting kita hidup, Ustaz. Kita hidup, kita tahu orang Islam kalau hidup dalam keadaan Islam, beriman, meninggal dalam keadaan iman, insya Allah kita masuk surga, Ustaz. Iya, itu yang kita yakini. Tapi pernah nggak kita sadar, teman-teman? Atau kita tahu bahwasannya surga itu mahal harganya? Yakin nggak? Surga itu mahal atau murah? Jawab, teman-teman. Ini nggak ada nilai, nggak ada hadiah di apa. Surga itu mahal atau murah? Jawab. Yang sana? Murah. Masya Allah. Yang sini mahal, yang sini murah. Oh ya, tawar menawar ya. Antum bilang surga mahal, di sana ada yang bilang surga murah. Yang jawab ini Rasulullah SAW. Ya, saya kasih tahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, apa coba hadisnya? Yang bisa siapa ya? Kalau ada uang di dompet, ada uang. Ayo, siapa yang bisa hadisnya? 1. Oke. Ini semoga ada uang, Mas. Ayo, Mas.
Masya Allah. Oke, anak utang antum ya. Oke, nanti anak bayar utang anak. Benar. Anak lengkapi. Anak siapa namanya mas? Adif. Adib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mas Adib. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balaghal manzil." Barang siapa yang takut. Takut di sini maksudnya kata Rasulullah khawatir nggak sampai tujuan, maka dia akan adlaj. Adlaj itu berangkat lebih awal gitu ya, berangkat lebih dini supaya tidak terjadi kemacetan, supaya tidak terjadi halangan dan sebagainya kata Rasulullah. Wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang bersegera atau berangkat lebih awal atau bersungguh-sungguh ya, maka dia akan sampai pada tujuan. Terus kemudian Rasulullah bilang, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Maka ketahuilah barang dagangan Allah yang sedang dibahas oleh Rasulullah SAW ini adalah surga. Surga itu mahal teman-teman. Di dalam syarah hadis ini para ulama menyebutkan surga kenapa dikatakan mahal? Karena surga itu harus diraih dengan perjuangan. Surga harus diraih dengan effort, dengan usaha, bukan dengan leyeh-leyeh, bukan dengan badan yang rehat. Ya. Semua kita harus mencapaikan diri untuk sampai kepada surga. Karena surga itu begitu mahal. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan antum tahu tingkatan surga itu ada 100 tingkatan. Bukan 7 ya. 7 itu jumlah pintunya. Surga itu ada 100 tingkatan. Dan tiap tingkatan itu ada orang-orang yang berhak menghuninya. Ada penghuninya dan masing-masing ada tidak sembarangan orang bisa masuk ke tingkat tertentu dan tingkat paling tinggi apalagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatun mimma amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Dalam surat Al-An'am ayat 132. Dan setiap tingkatan itu dan setiap orang-orang walikullin, bagi setiap orang yang beramal itu darajat, tingkatan-tingkatan buat mereka. Mimma amilu, dari apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Ya. Jadi tingkatan kita di surga itu tergantung dari iman dan amal soleh kita, teman-teman. Ya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'maluna. Dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian tahu nggak teman-teman bahwasanya surga itu diperuntukkan buat siapa? Tadi kan kita bilang surga itu mahal ya, dan setiap tingkatan itu sesuai dengan kadarnya, dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Baik ya, yang usaha, yang berjuang, yang leha-leha, yang malas, beda tingkatannya beda. Wa ma rabbuka bidzallamil abid. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil ibad. Di dalam ayat yang lain, Allah tidak ingin menzalimi para hambanya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Teman-teman, berarti kita simpulkan bahwasannya surga itu mahal. Surga itu sesuai dengan apa yang kita perjuangkan.
dan surga itu diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa? Pertanyaan ini harus dan selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Jangan tanyakan kepada orang lain. Selalu tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah berusaha menjadi orang yang bertakwa? Apakah kita lalai? Apakah kita termasuk orang yang berusaha? Maka kita kembali murajaah, kita kembali mengulang. Apa makna takwa itu? Takwa, definisi yang mungkin sering antum dengar dari seorang salaf, Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa itu adalah ketika engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Tarju sawaballah, dan engkau melakukan itu karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah. Takwa juga ketika engkau meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita berusaha ya sungguh-sungguh menjalankan dua hal ini, yang dua unsur tadi? Kalau kita lihat di Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wattaqullah. Ya, banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk bertakwa. Nah, teman-teman sekalian, bicara tentang takwa, tahu nggak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita, di antara rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu, tatkala menciptakan para makhluknya, kemudian Rabb itu maknanya kan tiga ya teman-teman ya, yaitu apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Wal Mudabbir. Allah menciptakan, kemudian Allah itu sebagai raja yang memerintahkan dan melarang. Setelah Allah menciptakan, Allah melarang dan memerintahkan. Dan Allah tidak hanya melarang memerintahkan, tapi Allah juga memberikan pahala dan menghukum dengan hukuman jika ada yang melakukan dan jika ada yang melanggar. Dan tidak hanya sampai situ, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Allah mentarbiyah dan membimbing kita, tidak meninggalkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala Rabb, ya. Pembimbingan Allah, penjagaan Allah, tarbiyahnya Allah kepada para hambanya itu ada dua, tarbiyatun ammah wa tarbiyatun khassah. Penjagaan, pemeliharaan Allah secara umum dan secara khusus. Secara umum ya Allah untuk seluruh makhluknya. Secara khusus Allah hanya memelihara para wali-wali Allah dengan keimanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah membimbing bagaimana manusia itu agar bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Tadi kan kita tahu di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita buat bertakwa. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kita dan memberikan cara agar kita bisa bertakwa. Di antaranya teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 1 bulan yang di dalamnya kita itu dididik sama Allah, ditempa agar kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas diri kalian itu untuk berpuasa. Ya. Sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lihat teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan bahasa iman, dengan panggilan iman. Berarti orang yang beriman wajib sadar, wajib segera memenuhi panggilan Allah ini. Dan tatkala orang itu tidak melakukannya atau kadar seseorang melakukannya, maksimal atau tidaknya itu adalah menunjukkan kadar imannya. Jadi semakin orang itu menjalankan kewajiban puasa, semakin berkualitas puasanya, maka itu menunjukkan kualitas imannya. Gitu. Dan ini ada kaitannya. Kenapa Allah wajibkan 1 bulan ini? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, bertakwa itu berarti menjadi tujuan kita akhirnya, finishnya kita di akhir Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Itu adalah finishnya kita. Nah, kalau kita bicara, kalau kita menjelaskan tafsir para ulama ketika menjelaskan la'allakum tattaqun ini, banyak penjelasan bahwasanya puasa itu menjadi sebab terbesar orang agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya teman-teman, kalau kita renungi betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita keikhlasan di dalam puasa kita ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ini untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di bulan Ramadan ini sabar. Sabar melakukan ketaatan. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Sabar teman-teman. Karena puasanya orang itu ada 3 macam. Ini Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, 3 jenis orang berpuasa. Yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang awam. Nanti kita nilai, jadi kita ini yang mana. Shaumul awam, puasanya orang awam adalah puasa orang yang berpuasa yang hanya meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi fokusnya puasa itu bagaimana meninggalkan makan dan minum. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang khusus, yaitu orang yang berpuasa dan meninggalkan apa yang Allah larang, menahan diri untuk melakukan hal-hal yang Allah larang, berupa dosa-dosa, maksiat, dia tinggalkan. Puasa, menahan. Ini orang khusus, spesial di antara orang-orang awam tadi. Yang terakhir, yang tingkat tertinggi, khawasul khawas, saumu khawasil khawas, puasanya orang spesialnya orang spesial. Spesialnya telur, pakai telur, martabak pakai telur. Spesial, paling spesial. Siapa itu? Beliau mengatakan orang yang berpuasa dan hatinya berpuasa dari kesibukan duniawi, dari kesibukan mencari atau berangan-angan tentang dunia. Jadi dia fokus di bulan Ramadan itu, fokus dengan ketaatan, ibadah. Maka kita masuk dalam yang mana? Minimal teman-teman kita semoga bisa menjadi shaumul khawas, orang yang khusus. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang yang meninggalkan puasanya hanya makan dan minum tapi dia melakukan perbuatan dosa sebagaimana dalam hadis disebutkan. Ya. Nah, tadi ya, jadi puasa itu mengajarkan kita kesabaran. Puasa mengajarkan kita muraqabatullah, ikhlas. Puasa juga mengajarkan kita untuk mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
roja dan khauf, harap dan takut. Betapa Allah memberikan kepada kita dalil-dalil tentang pahala-pahala yang Allah siapkan. Dan betapa Allah juga menyiapkan dalil-dalil agar kita khawatir nanti di akhir Ramadan kita tidak termasuk orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak. Kita berarti harus harap dan takut. Maka teman-teman sekalian, Ramadan itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita, mentarbiyah kita menjadi hambanya yang bertakwa. Kita harus sadar sejak awal. Kita harus sadar sejak awal Allah ingin agar kita bertakwa, teman-teman sekalian. Maka di sini kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu kepada kita untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan kualitas diri kita. Dari 12 bulan kita berlalu, Allah memilih satu waktu, Allah memilih satu bulan yang memang Allah persiapkan bulan itu agar kita naik tingkat, agar kita bisa menjadi orang yang memperbaiki diri, agar kita bisa menjadi orang yang mau meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah momentum yang tepat agar kita itu naik kelas, teman-teman. Antum sadar nggak kalau bahwasanya kita ini di hadapan Allah ini bertingkat-tingkat? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Kalau kata-kata paling itu berarti ada tingkatan di situ. Ya. Ada tingkatan. Dan yang Allah lihat pada diri kita itu adalah ketakwaan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajah kita yang ganteng, yang cantik, dan Allah tidak melihat kita yang kaya atau yang miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat diri kita dari hati kita dan amalan kita. Dan kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Yang umurnya sudah 30 tahunan sekarang, berarti sudah berapa Ramadan kita lewati. Yang umurnya 40 tahun berarti lebih lagi, 50 tahun lebih lagi. Apakah kondisi iman dan takwa kita tetap gini aja? Ataukah ada perubahan? Harusnya setiap tahun kita lewati Ramadan, harusnya kita naik tingkat. Harusnya kita lebih baik, harusnya kita lebih soleh, lebih bertakwa. Apakah itu sudah ada pada diri kita? Jangan sampai kita menyesal. Tiba-tiba maut, kematian menjemput kita, sedangkan kita belum berusaha maksimal untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sedangkan kita belum maksimal untuk meraih ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan kualitas diri kita. Kita awali dari mana? Kita awali dari kesadaran diri kita. Kita harus sadar kalau kita ini banyak lalainya, teman-teman. Kalau kita ini banyak kurangnya. Tolong jangan terlalu percaya diri kita ini sudah maksimal, kita ini sudah perfect, kita ini sudah berusaha yang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak kurangnya. Kenapa kita diperintahkan untuk istighfar di setelah kita melakukan ketaatan, termasuk diantaranya adalah setelah kita sholat? Karena kita harus mengakui bahwasanya kita kurang dalam melakukan sholatnya kita tadi. Karena kita manusia dan kita banyak kurangnya. Ibnu Qayyim rahimahullah, teman-teman sekalian, mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan awal dari tingkatan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sikap sadar. Sadar dari kelalaian. Al-yaqdoh,
Ya, al-yaqdhah minal ghaflah, kata beliau. Sadar kalau kita ini sedang lalai. Ada nggak orang sadar? Ada nggak orang yang bertobat tanpa dilewati dengan sadar? Ada ya. Ketika dia bertobat berarti dia sadar kalau dia salah. Ketika orang mau melakukan ketaatan yang banyak berarti dia itu sadar. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kebanyakan kita insya Allah di awal bulan Ramadan ini adalah momentum orang-orang banyak yang sadar. Iya enggak? Atau antum masih lalai? Insya Allah antum banyak yang sadar. Antum mulai banyak baca Quran, antum mulai banyak zikir, antum mulai banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah saat dimana yang tepat antum itu sadar untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kamu, diri kita. Nah, teman-teman sekalian, di sini Ana juga ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk sadar bahwasannya, sadar nggak kita kalau kita ini banyak tahu tentang kebaikan tapi kita nggak ngelakuin. Kita ini banyak tahu ketaatan, banyak tahu dalil, tapi kita ini berat ngelakuinnya. Kita ini banyak tahu dalil ketaatan, dalil perintah ini dan itu, tapi kita meninggalkannya. Sadar nggak? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menambah ibadah-ibadah sunnah. Sudahkah kita berusaha melakukan ibadah-ibadah sunnah itu? Yang sunnah ya, yang wajib aja. Ya. Kita tahu bahwasannya sholat 5 waktu wajib. Sholat 5 waktu wajib. Adakah di antara kita yang menunda-nunda? Di antara kita laki-laki yang tidak berangkat ke masjid tanpa udzur syar'i? Pertanyaan kedua, sadarkah kita? Banyak di antara kita yang tahu dalil-dalil tentang keburukan dosa dan maksiat. Kita tahu tentang keburukan-keburukan dan bahaya-bahaya dosa dan maksiat. Tapi kenapa kita malah dekati maksiat itu? Kita malah mencari sebab-sebab supaya kita terjerumus kepada maksiat. Malah kita lakuin maksiat itu, atau bahkan malah kita rutinkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa teman-teman? Ada apa? Apa yang salah? Jawabannya, ternyata ilmu aja itu nggak cukup, teman-teman. Ternyata ilmu aja itu nggak cukup membuat kita itu menjadi orang baik. Ternyata ilmu aja itu nggak cukup kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang soleh. Tapi perlu satu lagi. Apa teman-teman? Dari kita, apa yang harus kita usahakan? Hidayah di tangan Allah, iya. Al-hidayah biyadillah, di tangan Allah. Tapi apa yang bisa kita usahakan teman-teman selain kita belajar supaya kita bertakwa, supaya kita jadi orang soleh, supaya kita tahu apa yang kita bisa usahakan selain ilmu? Teman-teman yang belajar tarbiyah sama anak, ada ini pernah Anda sampaikan, tekad yang kuat. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, kamalul insan innama yatimu bihadaini naw'ain. Sesungguhnya manusia, kesempurnaan manusia itu hanyalah bisa sempurna dengan menyempurnakan dua hal. Himmatun turaqi, tekad yang akan menaikkan derajat dia, menaikkan kelas dia. Wa ilmun yubassiruhu wa yahdihi, dan ilmu yang bisa mengantarkan dia dan menunjukkan jalan agar menjadi orang yang berkualitas. Jadi dengan ilmu dan dengan tekad yang kuat. Jadi ilmu kita tahu orang bertakwa tuh gini dan gini.
Allah perintahkan ini dan itu, Allah larang ini dan itu. Tapi kenapa kita tetap melakukannya? Kenapa kita tetap meninggalkannya? Karena tekad kita yang kurang. Maka untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu teman-teman, itu butuh ilmu dan tekad yang kuat. Butuh ilmu dan kesungguhan. Jujur, kita ini pengen bertakwa kepada Allah. Jujur, kalau kita ini ingin menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Maka untuk menjadi hamba Allah yang beriman dengan iman yang tinggi, kita perlu ilmu dan tekad yang kuat. Ketika kita ingin meraih surga Allah yang paling tinggi, maka itu butuh ilmu dan tekad yang kuat. Jadi ada dua. Dan ada doa yang bagus teman-teman, agar kita bisa mencapai dua hal ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku yang benar itu benar, dan berikanlah hamba kekuatan untuk mengikutinya, kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukilah kepadaku yang salah itu salah ya Allah. Warzuqna istinabah, dan berikanlah aku kemampuan dan kekuatan untuk bisa meninggalkan yang buruk itu. Doa yang bagus. Kita tahu dan kita tekad ingin untuk melakukan dan meninggalkannya. Maka teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat. Momentum yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang bertakwa, untuk membuat kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Kita semua pengen menjadi hamba Allah yang masuk surga yang paling tinggi. Tapi jangan sampai itu hanya menjadi pengakuan atau ucapan semata tanpa pembuktian. Kita perlu membuktikan hal itu dengan kejujuran dalam hati kita. Kata Rasulullah SAW kepada orang Arabi yang jujur sama Allah kalau dia ingin syahid, Rasulullah mengatakan sadaqallaha fasaddaqahu. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah wujudkan yang dia jujurkan itu kepada Allah. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan bulan yang tepat. Allah telah menutup pintu-pintu neraka, Allah telah membuka pintu surga, dan Allah telah belenggu setan-setan. Maka tidak ada lagi alasan kita untuk tidak berbuat ketaatan dan tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita masih malas melakukan ketaatan, masih kita melakukan kemaksiatan, tidak lain dan tidak bukan itu adalah karena diri kita sendiri. Jangan salahkan setan. Jangan salahkan setan. Setan sudah dibelenggu sama Allah. Kalau kita malas berarti kita yang masalah. Makanya kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dari jiwa kita yang buruk. Maka teman-teman sekalian, waktu telah habis. Mari kita biasakan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang kata studi mengatakan orang kalau ingin memiliki kebiasaan baik itu butuh waktu 18 sampai 254 hari. Atau dalam studi yang lain mengatakan 21 hari dan 90 hari untuk menjadi kebiasaan permanen. Tadi Anda sempat baca studi tentang menjadi habit itu seperti apa. Maka bulan Ramadan 30 hari ini biasakan dengan kebiasaan baik ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya, agar Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa, agar Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah SWT, dan menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita dipanggil oleh Allah SWT, kita bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, pada hadirin yang telah berusaha menyimak kajian berbuka ini dan yang telah mencatat. Bagi yang mencatat, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan rasa takut dan khasyah yang membawa kita perubahan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan.
yang menjawab yang belum pernah menjawab sebelumnya, dan yang mencatat, yang berhak menjawab ya, yang mencatat. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya dari mana? Satu mahasiswa, satu umum, sama satu akhwat. Oh enggak, yang ngasih pertanyaan siapa? Ana yang ngasih pertanyaan. Satu buat mahasiswa, satu buat non mahasiswa, satu buat akhwat atau ummahat. Pertanyaan buat mahasiswa yang paling sulit. Sebutkan dalil dan sebutkan dalil apapun tentang yang anak kaji pada sore hari ini dan cara pendalilannya. Wajhul istidlal. Oke, angkat tangan. Nah. Gini. Jelaskan dulu, kemudian dalilnya adalah dari dalil tersebut kita bisa. Nah. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Tentunya inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum di sini menunjukkan bahwa kita bertingkat-tingkat. Makanya kita harus bertakwa yang sebaik mungkin agar bisa termasuk orang yang masuk surga. Oke, terima kasih. Akhsyawat Haji, Hasim jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat antum. Insyaallah iya, antum harus emang tasabuk fil khairat emang. Hadiahnya enggak main-main. Barakallahu fik. Semoga Allah berkahi takmir Masjid Abdillah. Amin. Pertanyaan kedua. Hadiahnya juga enggak main-main. Silakan berlomba-lomba buat non mahasiswa. Pertanyaannya di bawah tingkatan mahasiswa. Oke, yang mencatat, antum catat ya. Oke, yang mencatat gampang. Oke, gampang ya. Sebutkan satu faedah yang didapat dari kajian sore hari ini. Ada mencatat, Pak? Mencatat. Oke. Silakan menjawab. Ternyata untuk bisa beramal kepadanya itu ilmu, tapi tekad dan hikmah bisa mendapatkan kualitas. Nah, harus butuh tekad. Tidak hanya ilmu ya Pak ya. Harus kita butuh tekad dan kita harus punya tekad itu. Mencatat Pak ya? Boleh ditunjukkan? Ya. Masya barakallahu fiik, semoga Allah berkahi hadiah ini, semoga istiqomah menghadiri majelis ilmu dan mencatat dan mengamalkan ilmunya. Amin. Pertanyaan terakhir, ada mic-nya? Oke. Pertanyaannya gampang juga lah. Apa nih? Ada request pertanyaan nggak? Antum ada request nggak? Pertanyaannya apa ya? Oke. Iya, terima kasih requestnya. Siapa yang hafal doa yang tadi saya sampaikan di kajian? Doa untuk mendapatkan petunjuk, kebenaran, dan kemampuan untuk mengikutinya. Gampang doanya. Ibu-ibu, para akhwat dan ummahat. Yang ikhwan sabar sudah. Waktu habis. 1. Mohon segera berlomba-lomba yuk. Mencatat ya. Yang menjawab apa tadi? Iya, itu requestnya dari takmir panitia. Jadi setiap hari kayak gitu ya. Iya, berarti kan setiap hari harus nyatet gitu. Kalau pengen dapat dari dia syaratnya itu. Ini sudah hari ke-8 ya, mungkin sudah pengalaman. Iya, monggo Ibu. 1 2. Berarti yang nyatet sedikit atau gimana nih kesimpulannya nih? Kesimpulannya imma yang nyatet sedikit atau nggak ada yang nyatet, atau mic-nya mati, atau
Malu. Pertanyaan sulit. Atau pertanyaan sulit? Ya. Oke. Ganti pertanyaan ibu-ibu. Oke ibu-ibu, sama kayak bapak tadi. Sebutkan satu faedah dah. Satu faedah yang didapat dari kajian sore hari ini. Silakan yang mencatat. Ibu. Iya. Hikmah yang didapat dari taklim hari ini adalah bahwa sesuatu yang berkualitas butuh proses dan waktu yang lama, dan Allah telah mengirimkan kita bulan Ramadan ini sebagai tarbiyatul khosroh, yaitu agar hendaknya sholat dapat meninggalkan dari ketakwaan. Kemudian ada lagi dari seorang yang berpuasa, yaitu satu orang yang berpuasa hanya meninggalkan makanan itu, dua orang yang berpuasa dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan tiga orang yang berpuasa dan hatinya berpuasa dari kehidupan duniawi atau anak dunia. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang di puasa ini. Tak kira ya ibu mau tanya saya. Kok pertanyaannya, Masya Allah, 2 faedah, 2 hadiah. Satu ya. Masya Allah, terima kasih ibu. Jazakillah khairan. Semoga Allah berikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, diberikan kemampuan buat mengamalkan ilmu yang kita dapat di setiap kajian kita. Itu teman-teman ya. Jadi fokus kita ketika menghadiri majelis ilmu adalah bagaimana kita mengamalkan. Jadi kalau nyari faedah itu apa yang harus kita amalkan? Tulis. Itu. Jadi samratul ilmi amal. Buah ilmu itu adalah amalan. Barakallahu fikum. Semoga Allah pertemukan kita kembali di suatu saat nanti. Ya, di lain kesempatan, di kajian yang lain, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Hadiahnya nanti disampaikan ya buat panitia. Silahkan menikmati berbuka, perbanyak zikir lagi dan doa-doa sebelum berbuka. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat kesempatannya agar bisa berbagi ilmu hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.